Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam mata kuliah akuntansi dasar dan praktek dalam pertemuan ke-9 dengan materi akuntansi perusahaan dagang yang meliputi buku besar, neraca saldo, dan AJP. Yang pertama, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai buku besar pembantu. Setelah jurnal khusus yang dibuat untuk mencatat transaksi tertentu, perusahaan dagang juga membuat buku besar khusus yang disebut dengan buku besar pembantu. Buku besar pembantu adalah bagian dari buku besar umum yang digunakan untuk merinci lebih lanjut data dalam satu akun. Pencatatan beberapa akun tertentu, yaitu akun piutang dan akun hutang. Dan untuk kemudian dijadikan dasar informasi untuk menyusun neraca saldo suatu perusahaan dagang. Buku besar pembantu utang berfungsi untuk mencatat rincian utang menurut nama kreditur. Sedangkan buku besar pembantu piutang kebalikan dari buku utang. Buku piutang ini berfungsi mencatat rincian piutang perusahaan menurut nama langganan. Tahap selanjutnya adalah memindahkan data dari jurnal umum ke dalam buku besar. Selain jurnal umum, pada perusahaan dagang, informasi data buku besar berasal dari jurnal khusus. Peristiwa ini disebut dengan posting buku besar. Pemindah bukuan dilaksanakan setelah semua transaksi dicatat ke dalam buku jurnal. Pemindah bukuan dari jurnal khusus ataupun jurnal umum ke buku besar dengan prosedur berikut ini. Yang pertama yaitu jumlah nominal yang terdapat di jurnal khusus dipindah ke kolom saldo debit atau kredit dari rekening yang bersangkutan. Yang kedua yaitu nomor halaman yang terdapat di jurnal khusus dipindah ke kolom referensi buku besar sebagai tanda sumber pempostingan. Yang ketiga yaitu rekening-rekening yang terdapat di jurnal khusus setelah diposting diberi nomor sebagai tanda jumlah nominalnya telah dipindahkan ke buku besar. Yang terakhir, jumlah yang dipindahkan ke buku besar merupakan jumlah akhir sehingga tanggal ditulis per akhir periode. Khusus untuk kolom serba-serbi yang terdapat di jurnal penerimaan dan pengeluaran kas, posting dilakukan menurut tanggal transaksi. Selanjutnya yaitu mengenai laporan harga pokok penjualan. Bila perusahaan dagang menerapkan metode pencatatan secara fisik, secara otomatis besarnya harga pokok barang yang terjual bisa ditentukan saat terjadi penjualan, sehingga saat membuat jurnal penjualan sekaligus mencatat harga pokok penjualan. Namun, perhitungan HPP tetap dianggap sebagai komponen dari laporan laba rugi yang akan disajikan dalam laporan keuangan. Perhitungan harga pokok penjualan disusun pada akhir periode akuntansi atau pada saat pembuatan laporan keuangan. Dan laporan HPP disajikan secara terpisah dari laporan laba rugi. Selanjutnya yaitu membuat neraca saldo. Informasi yang digunakan untuk membuat neraca saldo adalah
berasal dari buku besar, yaitu setiap saldo akhir pada setiap akun-akun. Posisi debit dan kredit harus balance. Jika tidak balance, artinya ada kesalahan saat mencatat dari buku besar. Kemudian dilanjutkan dengan jurnal penyesuaian. Pembuatan jurnal penyesuaian adalah akibat dari terjadi transaksi yang berpengaruh kepada sejumlah akun perusahaan dan terkadang memunculkan kehadiran akun baru. Contoh, transaksi yang terjadi pada perusahaan dagang biasanya adalah sewa toko yang sudah jatuh tempo. Demikianlah tambahan materi untuk pertemuan kali ini. Adapun untuk contoh soal, Anda bisa membuka link berikut ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.